Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu kepada kalian semua yang muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian selama ini dalam readingan aku. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyindir salah satu pihak pun. Oke, siapa tahu kata-kata aku, kalimat aku terlalu barbar, harap maklum. Minta dinolkan lagi, bersihin lagi, besok kita buat lagi ya. Oke, sorry 3 hari aku nggak reading, aku sengaja ya biar kalian fokus sama acara-acara kalian, ngumpul-ngumpul ya, hari baik bulan baik, kita nggak ngeramal dulu. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu ya untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sampai ada yang japri, Mami kemana? Kok nggak reading? Nggak kemana-mana, di rumah aja. Nyantai. Oke, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku ya. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, ini kartunya gede banget ya, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku ya. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Juga beberapa orang kemarin ada yang ngirimin THR, thank you so much. Aku kan nggak ngerayain, Oke, aku mau disclaimer dikit sambil cek energi kalian. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika emang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, karena ini general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak dalam menyikapinya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, aku tadi mau pakai kartu lain tapi kotaknya agak bergerak-gerak, jadi aku rasa dia sepertinya ingin dipakai malam ini karena gede banget, makanya jarang dipakai. Kenapa ini energi dia kok begitu? Bukannya lagi liburan, harusnya happy. Harap maklum ya, jangan diprotes. Kartunya gede, tangan aku kecil. Oke, konektor antara kamu dengan dia ada judgment, ada hubungan, bisa jadi mungkin kamu sama dia hubungan suami istri, pasangan yang sudah berpisah, atau ada yang sedang mediasi atau bahkan ketok palu. Tapi nih hubungan antara kamu sama dia adalah hubungan karmic relationship ya. Ada hubungan-hubungan yang mungkin ada kaitannya dengan past life atau twin flame. Ada hubungan masa lalu yang harus dituntaskan di depan. Oke, kita cek energi dia. Di sini ada Three of Swords. Tuh, lagi ada situasi yang nggak nyaman, terluka atau kecewa, ya. Ada situasi yang pokoknya ya, nyereh hati aja, nyelekitin ini. Mungkin ada ekspektasi yang tidak sesuai, mungkin ada pengkhianatan, atau ada hal-hal yang ingin dia dapatkan ternyata belum dia dapatkan, ya. Kemudian di sini ada The Tower, ya, momen. Shocking moment terjadi dalam kehidupan dia saat ini. Ada yang ambiar, ada yang hancur, ada yang tidak baik-baik saja. Dan di sini ada Six of Swords.
ada situasi kayak ingin meninggalkan atau bertransformasi. Katakanlah memang situasinya terluka, sudah hancur, sudah ambiar, ya mau nggak mau itu harus ditinggalkan. Kenapa harus bertahan di situ? Jadi kayak ada sesuatu yang nggak baik sekalipun, tapi dia orangnya tetap pantang menyerah, realistis. Jadi hidup harus dilanjutkan. Itu. Jadi ini kayak energinya lagi keras banget berjuang ya. Oke, kemudian di sini energi kalian Three of Cup. Lagi happy kah? Lagi kumpul-kumpul? Baik itu sama komunitas kamu, keluarga, teman-teman, kerabat, atau siapapun. Di sini banyak pertemuan-pertemuan yang terjadi, silaturahmi juga. Ya momentumnya lagi lebaran, liburan. Ini hari apa sih? Sabtu ya? Happy weekend ya buat kalian. Aku tuh nggak pernah inget tanggal sama hari soalnya. Kemudian di sini ada Seven of Cup. Nah lo, tulah ya. Udah dibilang kemarin bulan puasa. Hemat-hemat, jangan boros-boros ya. Keuangan lancar, tapi kalau banyak dibeli-beli ini itu ya, sekarang pusing sendiri. Terlalu banyak pengeluaran, otomatis harus keeping zero lagi ya. Nunggu gaji mungkin bulan depan. Atau ini sekedar hanya keinginan kalian menentukan sikap pilihan ya, kalau secara perasaan. Kalau tadi secara harfiah tuh. Kalau secara perasaan ada situasi yang harus kalian sikapi. Ada tindakan-tindakan yang harus kalian pilih. Jadi kayak ini kalau nggak kalian pilih nanti situasinya setelah euforia bahagia ini atau setelah euforia liburan ini kembali lagi ke momentum itu ya, galau lagi nanti itu. Atau beberapa masih ada juga nih yang keinginannya belum selesai kemarin. Ada kemarin belum kesempatan nih beli ini beli itu. Ini juga ada energi-energi tentang material thing sih, materi ya. Keinginan terhadap sesuatu barang yang sudah kalian visualisasikan. Oke, kemudian di sini ada Sofwan, ada rencana baru, planning baru, ada keberanian atau ada niat besar, nazar ya. Dalam artian kayak, oke, ini kayaknya selesai liburan ini aku harus begini, atau oke, kayaknya nanti harus begini. Ada jeda yang sudah kalian buat, tapi kayaknya ini berujung pada momentum liburan ini. Jadi mungkin setelah masuk kerja atau setelah nggak sibuk lagi, warawiri atau nggak ada urusan apa-apa, ada satu tindakan yang ingin kalian lakukan, menurut kalian itu adalah sesuatu yang sudah benar. Dan itu yang sudah kalian pikirkan matang-matang beberapa bulan sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya. Oke, kita lihat ya, hubungan apakah kalian ini. Situasi kalian, apapun tentang kalian. Hari ini mami cari gaduh, pakai kartu yang ribet-ribet, bulat lah, gede lah, nah, sibuk sendiri shuffle-nya kan. Oke, di sini ada The Castle, kesepian, hampa, empty, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, tapi kalian nyaman-nyamankan saja. Hunter. Kalian berdealing sama situasi atau seseorang yang mungkin ketika bersama kalian masih dalam situasi seleksi atau challenge ya. Masih dalam pencarian. Oke, kemudian di sini ada Creator. Kemudian ada The Self. Kemudian di sini ada apa ini? Deceptive ya. Ada yang stalking kalian tuh. Bottom of the day, konektor antara kamu sama dia ada prayer. Banyak doa dan pengharapan yang sudah dinaikkan ke langit untuk kelangsungan hubungan kalian, ya. Ada harapan-harapan yang rasanya mungkin kalau tidak dibantu dengan doa, ini akan terkubur dalam-dalam. Seperti itu, banyak yang meminta pertolongan lewat entitas langit. Entitas langit itu banyak ya, ada dewa, ada angel, Tuhan, alam semesta, tergantung keyakinan kalian masing-masing. Oke, di sini tadi The Castle ya, ada hubungan yang lumayan sedih, terkurung, ya artinya ada hubungan yang disembunyikan. Sekalipun hubungan ini bahagia, mungkin kaya dengan materi atau pemberian-pemberian atau hadiah-hadiah, tapi sebenarnya hubungan ini antara nyaman dan nggak nyaman. Ya kalau lagi berdua, lagi bersama, nyaman banget, indah banget, berwarna banget. Tapi ketika tidak bersama, hampa, kosong, bahkan hambar, ya, penuh dengan rasa cemas.
Kemudian tadi The Hunter ya, kalian masih berdealing sama seseorang yang player atau masih kompetisi, melakukan challenge, masih milih-milih siapa yang pantas di hidupku, siapa yang nyaman di hidupku, seperti itu. Kemudian di sini ada Creator, ya orangnya juga pintar membuat alasan, membuat apapun ya supaya terlihat indah atau pintar berkamuflase. Ya, jadi kayak ya ini salah satunya kalau sisi negatifnya sih kayak playing victim juga gitu. Jadi dia sangat pintar melakukan ngelak gitu deh, penolakan-penolakan jika misalnya dia disalahkan, berarti dia harus cari alasan seperti apa. Misalnya pun mau merayu kalian, dia harus tahu berbuat apa. Jadi orangnya ini penuh dengan kreativitas, hingga ada sisi negatif, ada sisi positif dalam berkreativitas untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa bisa begitu? Karena the self, kalian berdealing sama seseorang yang target value dalam dirinya belum tuntas, ya masih banyak pengejaran pencapaian yang dia cari. It's mean artinya dia terlalu sangat teramat mencintai dirinya sendiri, seperti itu ya. Nggak ada yang lebih manis, nggak ada yang lebih indah selain diriku sendiri. Ini biasanya orang-orang MPD atau narsis itu ya, center of point itu adalah number one buat mereka. Kemudian di sini ada the shape shifter ya, ada energi kayak ada yang sudah terpecah belah di sini, artinya ya sudah berpisah ya. Dan di sini ada energi kayak masih penasaran, atau ini juga tentang masih stalking, masih suka mengamati dalam diamnya. Siapa nih yang masih suka mengamati? Tapi kalau aku lihat energi dia sih ya, ini juga ada situasi toksik ya. Kalau aku lihat hubungannya toksik banget. Apa ya kalimatnya bahasa Indonesianya, menguliti sampai ya menggerogoti atau kayak ada masa-masa tuh kayak on off. Kadang dia kalau lagi baik-baik, lagi sayang-sayang, terus kalau lagi off, lagi misalnya kalian jedah nih, itu bisa lama kali ya. Jadi kayak orang hibernasi. Karena di sini simbolnya itu ganti kulit, ganti kulit atau menguliti ya. Itu dia. Suka berubah warna, berarti kalian berdealing sama seseorang yang kadang-kadang punya kepribadian ganda. Kalaupun dia antara dia sadar atau tidak sadar ya, dia pintar tadi berkamuflase itu. Oke, apapun yang sudah terlewati, kita lihat dulu sedikit kilas balik supaya kalian tahu nih siapa yang dimaksud dalam readingan ini. Oke, di sini ada Queen of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Situasi third party-nya kuat, berdealing dengan dua orang, ya. Kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada King of Swords, ya, sama-sama keras kepala, Gemini, Libra, Aquarius, sama-sama suka adu mekanik. Jadi kayak sulit banget kalau misalnya yang satu lagi marah, yang satu diam, yang satu lagi ini, yang satu begini. Ini ada perbedaan tentang apa ya? Beda cara mencintai, beda cara melakukan suatu sudut pandang. Mungkin beberapa di antara kalian adalah orang-orang yang physical touching, sementara mungkin dia adalah bukan orang yang physical touching. Ya, mungkin kalian menganggap bahwa satu hubungan itu harus gandengan, harus sentuhan, atau kayak ada kedekatan atau ada intimidasi baik dari sosial media atau chattingan atau apapun. Jadi kayak nggak boleh nggak ada percakapan. Sementara kalau dari sisi dia yang aku lihat, hubungan ini kalau sudah jalan, sudah ada, ya sudah kita jalanin aja tanpa harus membahas tetek bengek yang ada di luaran sana. Jadi ketika kita bersama, ya udah kita pikirin apa aja yang tentang kita. Kamu jangan tanya tentang aku di luar sana ngapain sama siapa, bla bla bla. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau aku lihat dua sisi antara kamu sama dia.
ya. Ini kalau aku lihat kalian masih berdealing sama seseorang yang tadi ya, dia masih punya 2 orang nih. Jalan sama kalian aja rata-rata sudah ada 2 orang. Ibaratnya mungkin ada perselingkuhan juga bisa. Mungkin berjalan sama kalian tiba-tiba selingkuh, tapi sedikit. Banyakan di sini yang aku lihat energinya ketika dia bersama kalian, dia tuh sudah punya orang lain. Ya, di satu sisi sebenarnya dia nyaman sama kalian di sini, tapi di satu sisi juga ada ketakutan sama pasangannya atau ada ketakutan dengan orang yang bersama dia di belakang kalian. Jadi kayak dia sekalipun punya niat tulus, punya keinginan untuk bersama kamu, tapi nggak bisa ngasih keputusan, nggak bisa mengambil sikap. Karena nih, ada wanita yang mengontrol, bukan wanita ya, seseorang. Jadi kan yang nontonnya ada cewek cowok, sorry. Ya, ada seseorang yang mengontrol dia di luar sana. Padahal sebenarnya dia udah nggak betah, dia sudah terkekang. Ya, tapi entah atas dasar apa ya, misalnya hal-hal tersebut tuh biasanya sudah ada janji, entah dari kedua orang tua atau tanggung jawab ini dan itu, sehingga membuat dia kayak setidak nyaman apapun hubungan dia di sana sama seseorang, dia nggak bisa lepasin orang itu. Paling ya bisanya ya dia mencari pelampiasan atau cari pelarian atau cari tempat di mana dia merasa benar-benar nyaman. Tak ketemu sama kamu. Ketika ketemu sama kamu, dia merasa bahwa hidupnya seperti ini ya, dimanjain mungkin, diperhatiin mungkin, atau hal-hal yang tidak dia dapatkan dengan pasangannya atau dengan seseorang tersebut dia dapatkan dari kamu. Dan ini membuat dia sebenarnya terbelenggu ya, dan membuat dia sebenarnya sudah merasa semakin terikat. Hanya saja di sini ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya, entah dari obsesi, entah dari posesif ya. Karena tadi ada pengontrolan yang terlalu besar dalam hubungan ini, padahal ya hubungan ini mungkin dari salah satu pihak pengennya santai, tapi yang satu kayaknya pengennya keburu-buru. Ini udah berjalan waktu, hubungan begini terus, kok nggak ada ikatan, kok nggak ada kejelasan, kok gini-gini aja, ngambang-ngambang aja. Ya, akhirnya cari tahu nih yang satu nih, celinguk sana, celinguk sini, kebongkar deh sesuatu. Ya, sesuatu itu apa ya? Bisa jadi sesuatu yang ada di belakang dia. Bisa jadi juga mungkin ya, kalau bukan orang ketiganya orang ya mungkin penipuan ya. Karena di sini ada koin juga kalau aku lihat, artinya mungkin dia memanfaatkan kamu hanya untuk bersenang-senang ya, atau dia bilang ada mau ngajak ini, ngajak itu, mau buka ini, mau buka itu, kamu modalin, tiba-tiba ternyata gagal terus, padahal mungkin uangnya kepakai untuk yang lain, atau ya memang dianya nggak bisa sebenarnya, seperti itu. Ya, jadi di sini terjadi ada kecurangan-kecurangan atau manipulasi yang dia lakukan dalam hubungan kalian, banyak versinya tergantung dari kalian, seperti itu. Tapi di sini 80% semuanya tentang perselingkuhan, ya. Keuangan mah biasa-biasa aja kalau aku lihat. Ya memang banyak yang jadi sumber kontribusi juga di sini. Tapi di sini dari sesuatu yang terbongkar akhirnya membuat kamu berang, ya. Terjadi yang namanya ancam mengancam, tuntut menuntut, ungkit mengungkit atau hal-hal lain. Ini juga aku lihat bukan hubungan yang main-main atau hubungan yang biasa loh. Ini hubungannya sudah lumayan dalam. Kamu meletakkan banyak kepercayaan bahwa ini someday, suatu hari nanti hubungan harusnya ada titik terang. Seperti itu. Ya, itu dia. Tapi kenapa kalian tuh kalaupun misalnya sudah tahu nih dia salah, sudah tahu nih dia melakukan kecurangan, tapi kayak kalian nggak bisa berkata-kata kalau dia melakukan penjelasan, kayaknya kata-katanya tuh manis, bisa meluluhkan kalian. Sekalipun kalian tuh kayak pingin marah, tapi kadang-kadang jadi kayak terhold gitu. Ntar dulu deh, ya udahlah dia udah baik kok, dia udah begini kok. Benar nggak sih? Ya, oke kita lihat di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, lagi nggak baik-baik saja loh dia. Ya, kemudian sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada yang sedang ingin dia akhiri benar-benar dalam kehidupannya, asal jangan dirinya ya. Ada yang ingin dia tuntaskan dulu di situasi masa lalunya. Kalau aku lihat ya, apapun yang ada di belakang dia, pelan-pelan beranjak ingin menawarkan perasaan lagi ke kalian atau minta maaf atau nyesel. Tapi di sini dengan King of Cup harusnya memang masih ingin menimbulkan lagi yang namanya perasaan ya. Menarik kembali bahwa ternyata apa yang mungkin dia lakukan di belakang kamu, apa yang dia pilih atau apalah yang sudah dia tinggalkan, ternyata semua itu salah jalan, salah arah. Jadi sekarang pengen U-turn lagi dia ya. Oke, kemudian ada Ten of Cup tuh. Masih belum bisa melupakan kamu ya, masih dalam situasi kayak dia tahu banget nyamannya sama kamu, damainya sama kamu, karena mungkin apapun sama kamu diberikan
atau sama kamu setidaknya tidak terlalu merepotkan itu, ya. Kemudian ada Two of Swords, ya, Gemini, Libra, Aquarius. Lagi situasinya lagi apa ya? Gambling nih. Three of Swords. Tuh, 2. Kita lihat energi kalian dulu, bottom of the deck kalian di sini ada Two of Pentacles. Wah, kalian kalau ingat orang ini kayaknya bawaannya mau marah aja ya. Kalau ingat dia nih kayaknya bawaannya kesel aja, kayak wah semuanya sumber badai kalau bisa mau dihantam ke dia semua. Ya. Kalau yang aku lihat di sini ada energi kalian memang juggling, pingin bahagia dengan diri kalian, pingin move on, tapi kayak nggak puas kalau nih orang belum dapat sesuatu gitu. Jadi kayak kalian ingin menyaksikan dulu, ini orang kalau perlu karam-karam deh, ini orang kalau perlu dihantam tsunami deh. Peribahasanya gitu ya, itu dia, masih ada kemarahan dalam diri kalian terhadap diri dia. Even mungkin kalaupun kalian sudah terkoneksi dalam artian silaturahmi, maaf lahir batin, ya mungkin saat itu ya sama-sama maaf lahir batin, tapi bukan berarti kalian melupakan. Mungkin kalian memaafkan tapi kalian tidak melupakan, atau sebaliknya, mungkin kalian melupakan tapi tidak memaafkan. Itu juga bisa jadi. Antara dualitas itu ada di mana energi kalian, ya. Oke, aku lihat sini orang kayaknya udah dapat pembelajaran hidup habis-habisan deh. Ya, makin kesini kalau aku lihat kayak dia ini lagi dapat teguran-teguran dari semesta, entah itu dalam bentuk karma atau teguran-teguran dari seseorang yang dituakan, ya nggak tahu orang tuanya, atau mungkin punya guru, punya suhu, ya, atau punya mentor seperti itu. Ada teguran-teguran dalam diri dia bahwa dia tuh harus melakukan suatu perubahan sikap, tindakan. Kalau dia gini-gini terus, nanti hidupnya nggak akan maju. Nanti yang terjadi apapun yang dia lakukan hanya kegagalan yang dia dapatkan, hanya sesuatu yang mengecewakan dirinya sendiri. Nah, di sini kalau aku lihat banyak di antara mereka mungkin adalah orang-orang yang sudah teramat sangat menyakiti perasaan kalian sehingga pikirannya terkoneksi ke kalian. Ya, ada situasi mungkin pernah mencampakkan kalian, ghosting dari kalian, atau membuat kalian benar-benar sakit. Dan dari teguran-teguran itu dia sepertinya lagi disuruh memilih atau menilai. Coba kamu lihat lagi, flashback lagi ke masa lalu. Kira-kira siapa yang paling kamu bikin kecewa? Siapa yang paling bikin kamu menyakiti dia? Siapa tahu nih bulan baik, hari baik, ya. Doanya diijabah, makanya hidup kamu gitu-gitu aja. Makanya energi kamu kayak luntang-lantung aja, ambiar aja, kecewa aja gitu. Jadi kayak ada nasihat-nasihat lah yang masuk ke dalam diri dia bahwa dia ini harus melakukan suatu perubahan. Nah, dari masukan-masukan tadi atau motivasi-motivasi yang dia dapatkan, pikirannya terarahkan kepada diri kamu bahwa ya dia pernah menyakiti kamu, bahwa dia juga ingin mencoba, kalau bisa punya kesempatan, ingin memberikan King of Cup-nya atau penawaran, perasaan lagi, union lagi, karena dia tahu ya kalian itu adalah Ten of Cup-nya, sumber kenyamanan dia. Ketika sama kalian dia bahagia, seperti nggak menemukan lah orang seperti kamu. Kalaupun mau dicoba mencari kesana kesini, dia nggak akan nemu tuh model kayak kamu, ya. Kalau nemu pun paling beberapa persen doang ibaratnya. Untuk yang full seperti kamu, dia nggak bisa mendapatkan hal tersebut. Cuman di sini kendalanya dengan Two of Swords adalah tadi, walaupun dia mendapat nasihat, walaupun dia mendapat teguran-teguran, aku ngelihat kayak dia ini masih ada situasi gambling atau dihadapkan dengan situasi pilihan antara penyesalan pernah melukai perasaan kamu, pernah mengecewakan kamu, antara ego juga bermain seperti itu. Tapi jauh di dalam hati dia, kalau aku lihat belakangan ini sudah ada kesadaran-kesadaran yang akan mengarah kepada diri kamu, misalnya untuk memperbaiki hubungan atau meluruskan apa yang menggantung selama ini, atau ada hal-hal yang unfinished bisnisnya antara kamu itu masih butuh validasi atau butuh sesuatu yang ayo kita clearkan sama-sama. Itu dia, ya. Apa dong temanya? Oke, temanya apa ya? Belakangan ini dia sepertinya tersadarkan bahwa ada yang harus dia selesaikan bersama kamu, ya. Oke, kita lihat apa sih yang harus diselesaikan bersama kamu, atau apa yang masih menggantung antara kalian. Oke, di sini ada King of Coin, ya, ada dua nih, Queen sama King, ya, sama-sama deh Queen, ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Eight of Coin, wah, masih Virgo, Taurus, Capricorn.
banyak bermasalah keuangan ya, aku lihat. Lagi rest banget, lagi ngap banget sama finansial nih mereka. Oke, kemudian di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of Swords, ada 2 Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kangen Bo dia sama kalian. Ya, di sini kalau aku lihat dengan King of Coin adalah apa sih yang harus dia beresin sebenarnya, yang harus diselesaikan antara kamu sama dia, ya. Sesuatu yang berkaitan dengan, buat kalian ya, yang berkaitan dengan materi nih. Kalau ada yang pinjam meminjam, hutang piutang, atau ada yang bawa kabur, sepertinya mungkin ya ada itikat baik dalam diri dia, minta jeda waktu. Bisa nggak kasih waktu lagi ya, supaya aku bisa melunasin. Asal jangan datang lagi, bisa nggak aku pinjam lagi, aku butuh lagi. Ya, kalau yang aku lihat sih di sini sepertinya ada sesuatu penyesalan yang ingin dia sampaikan ya. Ini aku lihat energinya nggak terlalu lama sih ya, bisa beberapa bulan ke depan, bisa cepat dia akan realisasikan. Kayak ada sesuatu yang ingin dia tingkatkan atau dia perbaiki lagi sama kamu ya. Jadi kayak mungkin dia ngerasa selama ini dia buang-buang waktu setelah mengecewakan kamu, atau buang-buang waktu meninggalkan kamu, mengejar ambisinya, ternyata ambisinya tidak dia dapatkan, tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dia ya. Yang harus dia selesaikan adalah konflik terakhir yang terjadi antara kamu dengan dia, karena dia nggak mau menyimpan lama-lama konflik batin di dalam diri dia yang masih kepikiran terus dari konflik terakhir kalian, seperti itu ya. Ada keadaan di mana nanti dia ingin menyatakan penyesalan pernah membuat kamu terluka ya, pernah membuat kamu kecewa di sini, atau pernah membuat kamu benar-benar hancur. Itu dia ya. Ada juga yang ingin meluruskan, dalam artian ya ini ada ketulusan yang ingin dia sampaikan, bahwa ya sejauh ini ketika dia nggak bersama kamu tuh ternyata dia rindu banget sama kamu, dia kangen sama kamu. Masih banyak memori-memori yang dia harapkan bisa terulang kembali. Artinya dia tidak sukses ketika dia meninggalkan kamu. Lihat aja dari energinya ya. Jadi di sini sih yang terlihat kayak penyesalan dia ada ya, rasa ingin minta maaf ada, atau teguran-teguran itu semuanya mengarah kepada apapun yang tidak tuntas dalam hubungan kalian. Apalagi kalau kalian-kalian yang terakhir itu di ghosting, perginya tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, sampai membuat kalian bingung, kenapa sih, ada apa sih, seperti itu ya. Itu jadi ada yang mau dia selesaikan nih sama kamu tentang kaitan dengan masalah finansial atau masalah uang ya, atau tadi konflik-konflik yang pernah terjadi. Karena sebenarnya di dasar hati dia kangen banget sama kamu ya, rindu. Itu cuman gimana, ada egonya juga yang bermain di sini ya. Tapi saran aku kalau lihat energi dia sih ya, apalagi ini juga nih ada King of Pentacle sama Eight of Pentacle. Ya kalau cuman mau minta maaf atau penyesalan diterima ya, nggak ada salahnya. Tapi kalau berujung atau kembali lagi ke satu circle lama, misalnya mengharapkan bantuan atau apapun lah bentuknya yang dia harapkan dari kamu, pikir-pikir kembali ya. Karena terlepas bacaan ini ada seseorang yang sadar, nyesel. Manusia itu kan aku selalu bilang people changing ya, every time. Mungkin ketika dia lagi susah, ketika dia ada masalah, dia bisa merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, mengakui kesalahan, nyesel. Tapi bukan tidak mungkin kalau karakternya memang sulit untuk diubah, ketika dia nanti naik lagi di atas angin atau di atas daun, dia akan kembali ke sifat dasarnya, seperti itu ya. Jadi tetap waspadalah. Oke, kita lihat apa yang dia inginkan dari kamu ya, dari validasi atau dari sesuatu yang masih menggantung tersebut. Di sini ada the World. Yang dia inginkan adalah memulai sesuatu babak baru lagi ya, menciptakan circle baru lagi. Bahwa kemarin circle kita toksik, circle kita nggak baik, kenapa nggak sekarang kita coba nih memulai satu babak baru dalam kehidupan kita
ya. Queen of Coin keluar 2, ada perbedaan usia kuat banget. Di sini perbedaan ras, suku, atau apapun yang berkaitan dengan perbedaan antara kalian. Jarak juga banyak ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Knight of Coin lagi. Oke, kemudian di sini ada Page of Coin. Ada Hangman, Virgo, Taurus, Capricorn, ada energi healing. Ya. Apa sih yang dia inginkan dari kamu? Pengampunan, permintaan maaf, di mana ada penyesalan dalam diri dia. Dia berharap kalau kamu masih mau terima dia lagi, atau setidaknya menerima penyesalan atau permintaan maaf tersebut. Ya, yang dia inginkan dari kamu adalah rekonsiliasi di sini. Aku lihat, walaupun dia nggak akan memperlihatkan itu secara barbar atau secara langsung, tapi setidaknya perlahan-lahan, entah ini mulai membuka blokiran, entah ini mulai melakukan yang namanya intensitas komunikasi. Ya, karena sini dengan Knight of Coin memang dia pengen balikan, tapi slow motion, tidak ingin terburu-buru, karena mungkin dia tidak ingin terlihat juga gejala kalau dia itu memang ingin cepat-cepat balikan sama kamu. Tapi kenapa tidak, kalau tidak dimulai dengan pertemanan atau komunikasi tadi, yang mana nanti pelan-pelan mengacu kepada yang namanya satu hubungan lagi gitu. Ya, kemudian di sini aku lihat dia ingin menyelesaikan sesuatu yang menggantung dan yang tidak jelas selama ini sama kamu. Artinya memang ada sesuatu yang ingin dia bereskan. Terus yang dia inginkan kalau bisa ya ketemu atau komunikasi. Karena di sini juga beberapa di antara mereka kalau aku lihat sih banyak yang sudah takut sama kamu ya. Apakah terakhir kali kamu sudah menjadi monster? Monster Inc. Ya, kita lihat perasaannya ke kamu ya. So, yang dia inginkan sama kamu adalah memperbaiki masalah yang atau konflik yang terjadi belakangan kemarin ya. Kayak nggak pingin aja ada sesuatu yang menggantung di antara kalian. Baguslah, kayak gitu. Oke, kita lihat perasaan dia ke kamu. Di sini ada Page of Swords, agak sedikit defensif ya kalau aku lihat perasaannya. Masih mengamati terlebih dahulu, pengen maju tapi mundur, pengen mundur tapi maju, maju mundur cantik. Oke, kemudian di sini ada Seven of Coin, kemudian ada The Fool. Virgo, Taurus, Capricorn kuat banget energinya. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian di sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Perasaannya ke kamu tadi masih agak sedikit defensif, dalam artian apa? Memperhatikan dulu ya. Dianya udah yakin, tapi kayak kalau kamu belum yakin, aku gimana ya? Takutnya kayak dia takut sama penolakan sih kalau yang aku lihat ya. Kemudian di sini ada Seven of Coin, lagi menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat, lagi mencari strategi dulu untuk mendekati kamu atau memulai komunikasi kamu sama kamu tuh seperti apa, seperti itu ya. Perasaannya ke kamu di sini udah full, pengen memulai lagi dari awal ya, dari nol kakak. Kayak Pertamina aja ya. Jadi kayak memang ada sesuatu yang ingin dia mulai lagi, dia awali lagi perasaannya ke kamu ya. Kemudian ada Death, Ribbon, Ribet. Kebalik sampai ya. Bisa nggak rebuilding lagi, restruktur lagi, atau ya katakanlah ribet lagi, yuk kita lahir baru lagi yuk. Keeping zero lagi, memulai dari nol lagi sama-sama. Mau nggak? Katanya gitu. Ya, kemudian di sini ada Three of Wands, perasaannya ke kalian ingin menyampaikan pesan ya. Cuman pesannya pakai apa nih? Pakai tanaman ini. Artinya ada sesuatu yang masih dia simpan di dalam hati dia ya, ingin dia sampaikan ke kamu. Cuman ini lebih kepada tentang strategi sih perasaannya untuk memulai itu, caranya gimana, harusnya gimana gitu. So far di sini kalau aku lihat sih perasaannya ke kamu lagi mencoba untuk menumbuhkan kembali perasaan-perasaan itu, memberanikan diri, atau dengan hiruk pikuk dalam otak dia atau dalam pikiran dia,
Pokoknya tujuannya ada yang ingin dia perbaiki tentang konflik terakhir yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Nine of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, tuh dia pengen nyaman lagi sama kamu, ya. Pengen deket lagi sama kamu, atau bahkan kali ini mungkin dia nggak tanggung-tanggung akan memberikan loyalitasnya kepada kamu, karena kayaknya sudah capek banget di energi dia, kayak udah gerah banget melewati banyak situasi ketika tidak bersama kamu tuh ternyata enggak enak zamanku toh. Kita cek zodiak ya. Aku tuh 5 hari, hampir seminggu nggak keluar sih. Hari raya pertama ke rumah Lia, baby aku yang tarot reader di TikTok, temen aku. Habis itu aku nggak keluar, padahal aku pengen beli jahe. Suara aku udah nggak reading, tapi suaranya serak, neriakin kucing. Oke, di sini ada Pisces, Cancer, Taurus, Leo, Libra. Kemudian ada Sagittarius. Bottom of the deck-nya Aquarius. Kita lihat inisial nama. Ada F, ada Y, ada S, ada D, ada V, ada Q, W, E, K, A, R, L. Bottom of the deck-nya C. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia di sini ada kebalik. 11, 8, 17, 18, 6, 25, 2, 12, 20, 15. Bottom of the deck-nya 10. Kita masih membaca buku tentang seni merawat sanubari. Halaman 135. Karena seseorang yang mengatasnamakan kesederhanaanmu sebagai ketulusannya dalam mencintai bukanlah seseorang yang terlahir dari kisah-kisah yang dihiasi peluk. Maka aku akan menemukanmu dengan seni merawat sanubari, dan semoga kelak kamu mengabulkan doa-doaku tanpa seni melukai diri. Sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu akan semakin mendekat, sekalipun kamu tidak percaya semuanya akan kamu rasakan begitu saja. Bila seseorang yang kamu inginkan bisa saja hanya keletihan yang kamu rasakan, jika kebahagiaan yang kamu doakan bisa saja kesedihan yang kamu temukan. Begitu juga dengan masalah-masalah yang kamu keluhkan bisa saja berakhir dengan kemudahan. Langkah terbaik menemukan seseorang yang benar-benar peduli denganmu ialah jangan menjadikan ekspektasimu nomor satu, sebab yang terbaik tidak selalu ditempatkan di posisi yang menguntungkan. Itu dia, ya. Seperti yang aku pernah sampaikan juga, mungkin kamu sedang mencari jodoh, tapi kamu akan diberikan rezeki yang banyak. Siapa tahu jodoh kamu dari pekerjaan tersebut, ya. Mungkin ketemu dalam meeting, rapat, atau pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kamu diangkat dulu derajatnya supaya ketemu dengan orang yang levelnya sama. Ada juga yang mungkin sedang mencari rezeki, nggak mikirin jodoh, tapi dia malah mendapat jodoh. Bisa jadi rezekinya tadi yang sedang dia cari-cari sumbernya dari si jodohnya itu. Jadi kadang-kadang keinginan kita selalu terbolak-balik seolah dipermainkan oleh semesta, tapi semua itu ada maksud dan tujuannya. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.